Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimanakah prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, dalam posisi tengkurap, kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Hal ini bertujuan untuk melemaskan otot-otot, memperlancar peredaran darah dan hormon, dan sebagai upaya untuk mengeluarkan asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh khususnya kaki, dan juga sebagai pembersihan kulit ya, serta nutrisi ya, memberikan nutrisi kepada kulit karena minyak yang dipakai ini adalah minyak zaitun. Asam laktat merupakan asam ya, jenis asam yang merupakan biang keladi kelelahan ya. Jadi apabila asam laktat tersebut terakumulasi di dalam tubuh kita khususnya kaki, nanti akan membuat kecapean, pegel-pegel, dan berujung pada demam ya. Kemudian setelah itu kaki dilipat 90 derajat dan dipijat lagi ya. Tak lupa untuk kaki, telapak kaki diberikan pijatan refleksi ya. Caranya ya, dengan menekan titik-titik tertentu ya. Telapak kaki dipijat-pijat, jari-jari kaki dipijat sambil ditarik-tarik, serta sela-sela jari dipijat-pijat ya. Dimana pijatan refleksi ini sangat berguna untuk menstimulasi saraf ya, terutama saraf yang berhubungan dengan organ tubuh kita. Dengan cara pijat refleksi ini, maka organ-organ yang mengalami kelainan nanti akan normal kembali ya, sehingga penyakit pun akan menjadi sembuh. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat dan diberikan treatment pada bagian pantat seperti yang Anda lihat ini ya. Ini akan memberikan sensasi enak luar biasa ya, sekaligus memberikan efek pelemasan dan ya. Kemudian setelah kaki kiri selesai, dilanjut pada kaki kanan ya. Caranya sama, kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Tujuannya sama ya. Di samping yang saya sebutkan tadi, tentu saja pijat urut ini juga bisa memperlancar peredaran darahnya, memperlancar peredaran darah dan hormon ya, dengan dipijat semacam ini. Dan apabila peredaran darah dan hormon nanti lancar, maka sirkulasi ya, nutrisi ya, nanti juga akan lancar ya, sekaligus juga sirkulasi pembuangan sampah atau zat yang tidak berguna bagi tubuh yang bisa diserap dan dialirkan melalui darah dan dikeluarkan melalui urin ataupun keringat nanti juga akan lancar. Sedangkan reaksi yang mungkin muncul setelah pemijatan ya, saya katakan mungkin itu karena kadang dirasakan oleh sebagian orang dan bahkan ada yang tidak merasakan reaksi apa-apa setelah pijatannya. Itu biasanya justru badan akan sakit semua ya,
sering buang air kecil, mencret, atau mungkin berkeringat yang berkelebihan ya. Jadi banyak mengeluarkan keringat, atau tidur yang nyenyak ya. Hal itu tidak apa-apa dan tidak perlu diobati karena itu merupakan suatu detoksifikasi atau pengeluaran racun ya. Kita biarkan saja, setelah reaksi itu selesai ya, biasanya 1 hari begitu, maka tubuh akan enteng ya, akan enak, dan biasanya keluhan dan penyakit yang dialami nanti akan sembuh. Itulah ya, efek yang biasanya dialami, tapi memang tidak setiap orang mengalami hal tersebut. Jadi ada yang tidak merasakan apa-apa setelah dipijat ya, enak saja begitu ya. Itu masih masing-masing orang berbeda-beda. Dan setelah itu kaki kanan dilipat 90 derajat dan dipijat ya. Dan seperti pada kaki kiri, kaki kanan juga kita berikan pijatan refleksi ya. Dimana pijatan refleksi ini sangat besar pengaruhnya ya. Bisa menstimulasi saraf yang ada di dalam tubuh kita, sehingga melalui kaki ya, organ tubuh kita yang mengalami kelainan atau sakit bisa normal kembali ya, atau bisa sembuh ya penyakitnya. Caranya juga sama, ada bagian-bagian tertentu telapak kaki dipijat-pijat, dan sela-sela jari dipijat-pijat dan jari dipijat sambil ditarik-tarik. Dan setelah itu kaki kanan dilipat ya, sambil memberikan treatment kepada pantat ya. Hal ini akan terasa enak walaupun diiringi rasa yang sakit ya. Kemudian setelah kaki kiri, kaki kanan selesai, kedua kaki dipijat secara bersama-sama ya. Caranya, kedua kaki dioles dengan minyak kemudian dipijat ya, dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara bersama-sama, baik kaki kiri maupun kaki kanan ya. Pastikan bahwa pemijatan ini tidak ada yang terlewatkan ya. Nah, kenapa ya harus melepas pakaian dan dioles dengan minyak ya? Sistem terapi pijat urut memang seperti ini ya. Kemudian setelah itu kedua kaki dilipat dan dipijat-pijat seperti ini. Dan setelah itu dilanjut pada pemijatan bagian pantat ya. Caranya pantat dipijat-pijat ya, sampai berulang-ulang ya. Mana biasanya daerah pantat ini merupakan bagian yang juga banyak mendapat keluhan ya, pangkat menjadi pegel, kemang dan sebagainya habis aktivitas harian ya. Bisa dilemaskan dengan cara pijat seperti ini ya. Jadi pijat urut ini memang berbeda ya dari jenis pijat yang lain, dimana harus melepas pakaian dan dipijat dengan sarana minyak. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Yang perlu diperhatikan bahwa pemijatan ini harus dikonfirmasi ya, harus ditanya. Ada orang yang suka pemijatan lembut, sedang, atau bahkan ada orang yang suka dengan pemijatan yang ekstrim ya, yang keras. Dimana apabila dipijat dengan lembut dia merasa kurang keras ya. Nah, apabila dirasa pijatan ini kurang keras, kita bisa menggunakan siku tangan kita ya.
Jadi siku tangan si pemijat dilipat 90 derajat, kemudian ditekan-tekankan pada area permukaan yang dipijatnya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Dengan demikian akan menambahkan kekuatan atau momentum ya, sehingga pijatan benar-benar sesuai yang diinginkan. Jadi rupa-rupanya ya, seorang yang dipijat itu menginginkan pijatan yang enak, pas ya, juga sembuh dari penyakitnya ya. Banyak, dan saya kira memang banyak yang tidak suka dengan pijatan yang keras sampai kesakitan ya. Walaupun pijatan tersebut juga akan sembuh. Oleh karena itu harus ditanya atau dikonfirmasi si pasien ya, agar didapatkan ya sesuai dengan keinginan pasien dan pasien dapat sembuh ya. Kemudian setelah pijatan pantat selesai, dilanjut ke pijatan bagian pinggang sampai ke punggung. Caranya ya, dari pinggang sampai ke punggung dioles dengan minyak, kemudian dipijatnya. Jangan lupa di daerah pinggang itu ya juga merupakan titik ya, titik-titik kelelahan juga, ada yang sampai sakit pinggang istilahnya itu. Makanya perlu kita treatment dengan benar ya, sehingga permisalan di pinggang baik itu di punggung nanti benar-benar hilang. Caranya sama ya, dari pinggang sampai punggung dioles dengan minyak, kemudian dipijat alurnya dari bawah ke atas ya, seperti itu. Dan jangan lupa bahwa di daerah situ terdapat tulang belakang ya, di mana di dalam tulang belakang tersebut terdapat saraf ya, dan sumsum tulang belakang. Dalam tulang belakang pula terdapat yang memproduksi sel-sel darah merah ya. Oleh karena itu khususnya tulang belakang juga bisa kita treatment dengan pijatan refleksi seperti ini ya, dengan menekan-nekan ya pada titik tertentu pada tulang belakang, nanti akan memberikan stimulasi saraf ya. Di samping itu ya, pijatan ini akan melegakan, melemaskan otot-otot ya, dan sekaligus membersihkan kulit ya, dimana biasanya bagian belakang, area belakang itu kita kurang membersihkannya karena posisi yang sulit karena di belakang. Nah, dalam hal ini kesempatan untuk membersihkan ya, permukaan kulit khususnya bagian belakang ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kita tekan-tekan beberapa titik di bagian tulang belakang. Dan jangan lupa di daerah punggung ya, juga kita berikan pijatan khusus juga, karena sama di pinggang dan di punggung misalkan itu ya adalah titik-titik ya, kelelahan ya, dan titik-titik permasalahan. Oleh karena itu bisa kita treatment ya. Dan apabila di daerah tersebut pemijatan dirasa kurang keras, kita juga bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya siku tangan dilipat 90 derajat, kemudian ditekan-tekankan pada wilayah daerah pinggang sampai punggung. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini.
Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa apabila pijatan kita sesuai yang diharapkan oleh pasiennya. Jadi tidak terlalu ringan dan tidak terlalu berat bagi pasien alias nyaman bagi pasien yang bersangkutan ya. Kemudian ke tangan kanan dilipat ya, tangan kanan dan tangan kiri dilipat di daerah tulang belikat itu, sendi tulang belikat itu kita berikan treatment seperti ini ya. Dan kita lipat ke samping kanan supaya samping kiri secara bergantian. Hal ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa, khususnya kemang-kemang di sekitar pinggang sampai punggung. Dan setelah itu si terapis mengambil posisi di atas kepala pasien dan dipijat lagi ya, pijat. Kali ini untuk memastikan bahwa punggung khususnya nanti akan terpijat dengan benar sehingga kaku-kaku kemeng sakit yang ada di area punggung nanti akan sembuh. Kita juga bisa menggunakan siku tangan kita seperti ini untuk menambah momentum ya, yang kebetulan apabila dirasa kurang keras kita bisa menggunakan itu, akan memberikan sensasi yang enak luar biasa ya. Kemudian setelah itu apabila pasien mengalami masuk angin ya, bisa ditambahkan kerokan ya atau kerik ya. Itu apabila si pasien terbiasa dengan kerikan ya. Kita juga bisa memberikan semacam itu ya, memang untuk merangsang hormon endorfin juga dan semacam sugesti ya, bahwa dia dengan dikerik semacam itu pasti sembuh. Maka kita berikan ya hal tersebut pada pasien, khususnya pasien ini ya. Memang tidak setiap pasien mau dikerik ya, itu tergantung. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Nah, perlu diperhatikan bahwa pola kerikan itu masing-masing orang berbeda. Tapi yang terpenting ya, kita bisa ngerik sampai memerah begitu ya. Dan juga bisa merangsang hormon endorfin ya, agar dia bereaksi ya. Hormon endorfin ini merupakan hormon ya yang membuat efek riang atau apabila setelah atau selesai dikerik biasanya itu akan seger riang begitu, sehingga penyakit khususnya masuk angin nanti akan sembuh. Nah, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda orang yang suka dengan kerikan seperti ini? Nah, silakan ditulis pada kolom komentar ya. Dan bagaimana pengalaman Anda setelah kerikan ya? Sebagai kesaksian ya, silakan dicantumkan atau ditulis dalam kolom komentar ya. Dan yang perlu diperhatikan bahwa komentar Anda harus sesuai dengan standar pedoman komunitas YouTube ya, agar komentar Anda aman dan tidak dihapus oleh YouTube. Nanti secara berkala ya, nanti akan saya tanggapi komentar Anda. Dan sekaligus silakan dicobakan pada pasangan Anda ya, pada pasangan Anda masing-masing ya. Nantinya Anda akan mendapatkan pujian dari pasangan Anda, dan pasangan Anda tidak repot-repot tarik tukang pijat ya, apalagi yang risih dengan pemijatan dipijat oleh lelaki ya. Makanya dalam hal ini tujuan saya agar Anda semua bisa memijat pasangan masing-masing ya.
Kemudian setelah itu ya dilanjut pada pijatan kepala ya. Caranya kepala dipijat-pijat, rambut nanti ditarik-tarik, serta telinga ditarik, kedua telinga secara bersama ditarik. Hal ini bisa menyembuhkan migrain dan vertigo ya, atau pusing-pusing di daerah sekitar kepala ya. Mungkin Anda pusing berlebihan, diobati dengan obat yang tidak sembuh-sembuh. Barangkali Anda itu adalah betek ya. Nah, betek ini adalah kombinasi ya, atau gabungan dari lelah fisik dan psikis. Jadi ya harus disembuhkan dengan mungkin makanan bergizi, cukup istirahat, atau dengan pijat semacam ini ya. Kemudian setelah itu kepala ya diputar ya ke arah samping kiri maupun kanan. Nanti dipijat semua. Dan dipastikan tidak ada yang terlewatkan ya. Pijatan samping itu meliputi pelipis ya. Telinga samping sampai di bawah telinga itu dipijat. Dan bahkan di leher ya. Yang perlu diperhatikan bahwa pijatan leher harus bijaksana, hati-hati karena di daerah situ juga rawan ya. Dapat rongga pernafasan ya, dan juga saraf ya. Nah, caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Ini kemeng-kemeng di sekitar leher, di sekitar punggung dan tengkuk itu akan sembuh. Setelah itu dilanjut pada pijatan tangan ya. Masih dalam posisi tengkurap. Tangan kanan ya dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal lengan sampai ke pangkal tangan secara berulang-ulang ya. Hal ini akan memberikan sensasi yang enak, luar biasa ya. Dan timbunan asam laktat ya, yang terdapat di sekitar tangan nanti akan hilang. Peredaran darah juga akan lancar, dan kemeng-kemeng nanti juga akan hilang ya. Karena tangan ini juga banyak beraktivitas ya. Oleh karena itu perlu kita treatment seperti ini ya. Dan sekali-sekali kita manjakan tubuh kita dengan pijatan yang seperti ini, maka nanti akan fresh kembali. Dan apabila Anda mengalami sakit penyakit ya, juga bisa sembuh dari cara pijatan model terapi pijat perut seperti ini ya. Dan setelah itu telapak tangan juga kita berikan treatment ya. Masih dalam posisi tengkurap, telapak tangan diberi treatment, kemudian dipijat-pijat ya. Diberikan pijatan refleksi ya. Ada titik-titik tertentu dipijat-pijat dengan jari jemari kita, dan sela-sela jari dipijat-pijat. Kemudian jari dipijat sambil ditekan lengan. Caranya seperti Anda lihat pada video kali ini. Kemudian setelah itu tangan kanan dilipat ke belakang dan dipijat ya, di sela-sela tulang belikat itu ada sendi ya. Di pangkal lengan itu dipijat-pijat ya. Ini akan memberikan efek yang enak luar biasa. Dan setelah itu dilanjut pada tangan kiri ya. Caranya sama, tangan kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal lengan sampai ke pangkal tangan secara berulang-ulang.
akan memberikan sensasi yang luar biasa ya, sekaligus merupakan relaksasi ya, sama halnya seperti refreshing ya. Jadi refreshing tidak harus jalan-jalan, tapi kelihatan merupakan proses refreshing juga dari kepenatan ya, sehingga baik fisik maupun psikisnya nanti akan sehat. Seperti saya katakan tadi, PT merupakan gabungan dari lelah fisik dan psikis ya. Oleh karena itu harus kita solusikan ya dengan cara seperti ini ya. Pokoknya apabila timbunan asam laktat ya, serta peredaran darah nanti akan lancar, timbunan asam laktat nanti akan terurai, hilang ya, peredaran darah dan hormon akan lancar, serta fisik nanti akan lemes, kita akan sehat. Terus kita akan sehat, sudah sehat nanti seluruh tubuh kita bersih juga karena sudah dibersihkan dengan minyak zaitun. Ini bisa memberikan efek nutrisi ya, serta bisa membersihkan kulit ya. Setelah itu langkah kedua dalam posisi telentang ya. Caranya kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Jangan lupa di daerah persendian ya, lutut itu kita berikan agar cairan sendi, yaitu cairan sinovial yang terdapat di lutut itu nanti bisa normal ya, tidak mengalami kekurangan cairan yang berakibat sakit pada sendi. Setelah itu kaki diangkat dan dipijat ya dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Kemudian ditarik ke depan ya. Ini semacam diolahragakan begitu ya. Biasanya daerah situ, apalagi bagi yang jarang berolahraga itu akan kaku gitu. Dalam kesempatan ini bisa kita olahragakan. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah itu dilanjut pada kaki kiri ya. Caranya sama, kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Sehingga kaki menjadi lemes ya, peredaran darah lancar, asam laktat nanti bisa hilang ya. Kemudian setelah itu kaki kiri diangkat, kemudian dipijat seperti ini ya, dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha. Kemudian diolahragakan juga, kita tarik ke depan ya, sampai berkontraksi di daerah pinggang ya. Caranya seperti ini ya, dipijat lagi. Dan setelah kaki kanan kaki kiri selesai dipijat, kemudian kedua kaki dipijat secara bersama-sama, masih dalam posisi terentang ya. Khusus daerah paha diberikan penekanan ya, agak ditekan-tekan begitu, ini akan enak dan bisa berrelaksasi.
Kemudian setelah itu kedua kaki diangkat dan ditarik ke depan secara bersama-sama seperti ini ya. Kita lipat ya 2 kali 3 kali begitu, sehingga kaki lemes, daerah pinggang juga lemes karena berkontraksi ya. Dan kita lipat dan kita pijat. Setelah itu dilanjut pada pijatan bagian perut ya. Caranya ya, perut dioles dengan minyak, kemudian dipijat-pijat ya, dengan gerakan memutar seperti spin seperti ini ya, sehingga perut yang kaku itu bisa lemes ya. Dan kita treatment ya, apa mungkin mengalami kembung dan sebagainya bisa kita treatment seperti ini ya. Dan yang perlu diperhatikan, kita harus hati-hati dan bijaksana dalam memijat perut ya. Apabila perut tidak mengalami kelainan ya, jangan asal memijat perut ya. Dan apabila pijat perut merasa kembung, Anda bisa melakukan seperti ini ya. Kita tarik dari atas ke bawah seperti ini. Akan juga melemaskan perut yang terasa enak ya, tidak begah, tidak kembung ya. Di samping itu merupakan sebagai upaya diet ya. Jadi dengan dipijat seperti ini secara periodik ya, berkala begitu, maka perut Anda akan kencang dan lemak yang berkelebihan di dalam perut nanti akan terurai ya, karena sering dipijat seperti ini. Jadi silakan dicoba ya, untuk Anda yang mungkin perutnya itu gendut atau mungkin merasa longgar kendor begitu ya, silakan dicobakan seperti ini. Dari pengalaman saya memijat itu banyak yang merasakan manfaatnya ya. Kemudian setelah pemijatan perut selesai, kita lanjutkan pemijatan sekitar wilayah dada. Caranya ya, dalam posisi telentang tersebut, kedua tangan kita rentangkan ya, baik tangan kiri maupun kanan kita rentangkan. Kemudian kita pijat ya. Untuk bagian pangkal lengan sedikit kita tekan-tekan ya. Memang biasanya apabila kalau kaku ya, itu akan terasa sedikit sakit ya, kemeng ya. Dan akhirnya nanti kemeng, kaku ya, sakit, pegel-pegel di daerah situ nanti akan sembuh. Apabila Anda merasa lelah dan berujung batuk-batuk ya, maka nanti batuk-batuk akan sembuh karena ya otot daerah dada yang berhubungan nanti ke paru-paru nanti akan longgar, akan lemas, tidak kaku, sehingga Anda tidak batuk-batuk lagi gitu ya. Cara pijat seperti ini sebenarnya tidak asing lagi bagi kita ya, karena ini adalah pijat urut ya, yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita, para leluhur kita zaman dulu ya. Mana pada akhir-akhir ini ya sempat meredup ya dan hilang, kebiasaan itu ditinggalkan karena dirasa tidak cocok ya. Walaupun kenyataannya akhir-akhir ini justru ya banyak yang mengulang cara-cara seperti ini, bukan hanya di dalam negeri tapi mulai di luar negeri ya. Jepang, Korea, Thailand sudah menerapkan kembali pijatan seperti ini. Setelah itu dilanjut pada pijatan kepala dalam posisi telentang. Caranya kepala dipijat-pijat ya, dari alis itu ditarik ke atas ya, pijat
rambut ditarik-tarik, kemudian telinga juga ditarik-tarik ya. Kemudian dimiringkan ya, baik miring kiri ke kanan secara bergantian ya. Dan dipijat bagian samping ya. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Nah, caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Jadi pijatan ini nantinya dari bawah, atas, samping kiri, samping kanan itu semua dipijat, tidak ada yang terlewatkan. Kemudian setelah itu kepala diangkat dan kita lakukan pijatan punggung ya. Caranya di punggung itu kita pijat-pijat dalam keadaan kepala diangkat ya. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Setelah pijatan kepala selesai, kita lanjut ke pemijatan bagian tangan ya. Dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan ya, dipijat ya, dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Biasanya ya di daerah pangkal lengan itu terdapat ya semacam seperti benjolan ya, benjolan lembut gitu, yang mana itu adalah asam laktat ya. Perlu kita uraikan ya dengan cara dipijat-pijat seperti itu, sehingga akumulasi asam laktat nanti akan keluar dan lelah atau penyebab capek tersebut akan hilang. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dan jangan lupa untuk daerah telapak tangan juga kita berikan pijatan. Sama, kita berikan pijatan refleksi. Caranya pada telapak tangan, pada titik tertentu nanti dipijat-pijat ya. Nah, sela-sela jari dipijat-pijat serta jari dipijat-pijat serta sambil ditarik-tarik. Dan setelah itu tangan dilipat ke depannya. Dilanjut pada tangan kanan ya. Caranya sama. Tangan kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa, utamanya tangan yang kemeng-kemeng sakit nanti akan sembuh ya. Untuk telapak tangan kita berikan pijatan refleksi. Caranya ya dengan jari jemari si pemijat itu ditekan-tekan pada titik tertentu ya. Sela-sela jari dipijat-pijat dan jari dipijat sambil ditekan-tekan. Kemudian langkah selanjutnya dilipat ke depan dan dipijat pada bagian pangkal lengannya. Kemudian setelah itu kita berikan treatment kesetimbangan ya. Caranya dengan mengangkat tubuh pasien tersebut ya, diangkat 2-3 kali gitu ya. Ini merupakan treatment kesetimbangan ya, dan sekaligus memberikan efek yang enak luar biasa ya. Dan kemudian setelah itu dimiringkan ya, tubuh dimiringkan ke kiri dan nanti ke kanan ya secara bergantian ya. Dan kita lakukan pijatan samping
Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Dari pangkal bahu itu ya, kita pijat-pijat sampai ke bawah ya nantinya, ke pantat, sehingga tidak ada pijatan yang terlewatkan ya, dari arah manapun juga ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Kemudian ya, arah sebaliknya ya, kita miringkan ke kanan dan dipijat di pangkal lengan tersebut ya. Dan terus turun ke bagian pinggang sampai ke pantat, dan kaki nanti kita lipat seperti ini ya. Kita lipat dan kita berikan treatment seperti ini, dan akhirnya kedua kaki secara bersama-sama kita lipat ya. Nah, ini baik pijatan dari atas, bawah, samping, kiri, kanan, tidak ada yang terlewatkan ya. Kita lanjut ke posisi berikutnya, ada pijat urut dalam posisi duduk ya. Caranya ya, dari pinggang sampai punggung dipijat ya. Ini sebagai langkah pengulangan dari pemijatan-pemijatan yang terdahulu ya, agar benar-benar tidak ada yang terlewatkan pijatan ini ya. Kemudian setelah itu kita treatment ya, dengan penumpu kaki kita ya. Dengan penumpu kaki kita, nanti tubuh kita tarik ke belakang ya. Nanti akan menimbulkan efek kretek ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Bisa 3 kali ya, dengan 3 posisi yang berbeda ya, atas, tengah, atau bawah ya. Kemudian setelah itu kita miringkan baik ke kiri ke kanan, kita lipat-lipat seperti ini. Dan saya kira proses pijat urut ini sudah selesai. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa dukung terus demi kemajuan channel ini. Sampai jumpa.